Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ku ingin tahu kalau kau mau. Ku ingin kita mau hentikan itu sebelum terlambat jadi masalah. Dan baiklah pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk mengikuti dialog luar studio yang sudah bersama dengan kami rekan Fitriani Rahman. Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kami kembali berada di lantai 4 Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan kita masih berbincang tentang bagaimana mengantisipasi terjadinya inflasi apalagi menjelang Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, ada dua narasumber yang hadir di kesempatan pagi hari ini bersama dengan saya, Bapak Wahyu Perdana ya, benar ya? Oh, Purnama. Ini gara-gara lama nggak ketemu Pak ya, ketemu kemarin terakhir di tahun lalu. Baik, Bapak Wahyu Purnama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan satu lagi dari Bulog ya, Ibu Lisnawati, Manajer Operasional dan Pelayanan Publik dari Bulog. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin nggak kedengeran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dua narasumber kita ini tentunya kita akan berbincang banyak tentang bagaimana penanganan atau antisipasi inflasi. Karena inflasi ini ternyata memang selalu mengintai ya di kehidupan keseharian kita ketika terjadi beberapa kondisi yang ada di lapangan ya atau di masyarakat kita. Seperti menjelang Lebaran, sekarang ini kan menjelang Lebaran banyak sekali kebutuhan masyarakat yang tentunya juga bisa terjadi ada stok yang mungkin tidak seperti dibutuhkan oleh masyarakat kita ya, sehingga itu mengancam dan bisa mengakibatkan terjadinya inflasi. Nah, saya langsung saja dulu ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau Pak Wahyu di Bank Indonesia ini melihat seperti apa sih perkembangan inflasi Sulawesi Selatan kita yang terkini dan sebenarnya komoditas apa saja yang perlu mendapat perhatian Pak Wahyu? Ya, berdasarkan rilis dari BPS untuk bulan Februari ini, bulan Februari Sulawesi Selatan itu kembali mencatatkan deflasi, jadi penurunan harga secara umum sebesar 0,89% ya bulan Februari, dan ini angkanya lebih dalam lagi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,75%. Nah, deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan tarif listrik ya. Hingga 2.200 kVA periode Januari sampai dengan Februari 2025 ini. Itu yang paling besar menyebabkan deflasi. Nah, kemudian juga didukung oleh adanya panennya masih berlangsung terutama untuk komoditas tomat dan bawang merah. Sehingga secara keseluruhan Januari dan Februari atau kita sebut dengan year to date itu mengalami deflasinya 1,09%. Nah, dari seluruh daerah di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, yang paling dalam deflasinya itu adalah kota Makassar ya untuk bulan Februari, yaitu sebesar 1,07. Nah, untuk year to date-nya, untuk Januari dan Februarinya yang paling dalam itu adalah di Palopo, 1,78. Nah, ini tadi didorong oleh pasokan yang baik, produktivitas dari pangan terutama tomat dan bawang merah yang baik di bulan Februari ini. Nah, kemudian tentunya di samping adanya harga yang turun, ada juga yang tetap masih mengalami kenaikan. Itu terutama oleh makanan, minuman dan juga tembakau dan beberapa komoditas yang
Yang mulai naik itu misalnya adalah cabai rawit, ya kemudian bawang merah, yang kenaikannya mulai cukup tinggi, yang tentunya ini perlu diwaspadai juga. Iya, cabai itu selalu ya dengan bawang merah ya, selalu saja punya nilai yang bermain ya seperti itu. Nah kalau dari Bulog sendiri dengan ketersediaan pangan, tadi juga Pak Wahyu sudah menggambarkan bahwa Februari 2025 ini tentunya kita deflasi ya, dan ini juga karena pasokan dari petani kita barangkali yang cukup bagus ya, tentunya hasil panennya. Nah tapi kan juga ada warning terhadap beberapa produksi diantaranya tadi bawang merah dan juga cabai. Bagaimana kondisi yang ada di Sulawesi Selatan sebenarnya dari pandangan Bulog sendiri? Izin kalau terkait bawang merah dengan cabai itu kami tidak secara langsung memantau di lapangan karena kami lebih fokus ke beras. Ya. Nah kondisi stok yang ada sekarang di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 170.000 ton dan itu akan bertahan sampai 14 bulan ke depan. Dan kami yakin stok itu akan cukup sampai Idul Fitri. Kemudian beberapa kegiatan yang kami lakukan dalam rangka mengantisipasi inflasi seperti mengadakan pasar murah, kemudian GPM yang beberapa instansi mengadakan yang kami fasilitasi dengan komoditi yang kami miliki. Seperti itu. Ya, jadi pada dasarnya sekarang kalau kebutuhan beras di Sulawesi Selatan, apalagi memang Sulawesi Selatan itu selain sebagai lumbung padi, itu juga adalah ikut memberikan juga kepada daerah lain ya. Iya, jadi ketersediaannya aman untuk 14 bulan ke depan, Bu. Iya, aman. Iya, jadi pada dasarnya jangan khawatir lah begitu ya masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, Pak Wahyu, bagaimana prospek inflasi Sulsel untuk momen HBKN ini untuk Ramadan dan Idul Fitri? Ya, berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, setiap Ramadan menjelang Idul Fitri itu selalu terjadi kenaikan inflasi yang relatif cukup tinggi, Ya, gitu ya. sangat signifikan. Ya, jadi sama dengan tahun ini sudah mulai ada tanda-tanda atau kenaikan dari harga beberapa komoditas tertentu. Dan biasanya komoditas yang naik itu ya beras, tomat, ya, cabai rawit, bawang merah, dan biasanya angkutan udara. Tetapi khusus untuk tahun ini ada kebijakan dari pemerintah untuk menurunkan tarif dari angkutan udara. Ya, impact dari efisiensi anggaran Pak ya. Itu Alhamdulillah termasuk, ada turun ya, dikit. Nah, mudah-mudahan ini sebuah kemudahan buat masyarakat untuk mudik lah. Iya. Sehingga ongkos angkutan udaranya diturunkan, mudah-mudahan kita berharap tentunya untuk angkutan udara tahun ini tidak menyumbang inflasi terhadap Indonesia dan juga Sulawesi Selatan. Nah, kemudian juga tentunya satu hal yang biasanya mengalami kenaikan itu adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Mungkin yang dikenal orang itu skincare gitu ya. Kebutuhan. Semuanya merawat badannya gitu ya. pada waktu lebaran tuh mukanya mulus gitu kan. Jadi itu salah satu yang juga mengalami kenaikan. Nah, satu hal lagi adalah yang kita dengar bahwa secara global itu emas mengalami kenaikan harga. Ini adalah kenaikan secara global yang beberapa waktu terakhir ini kita amati masih mengalami kenaikan. Tentunya di samping karena faktor global juga karena permintaannya yang cukup tinggi. Nah, ini menyikapi hal ini kami bersama pemerintah daerah sudah melakukan high level meeting bersama seluruh kepala daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Maret yang lalu ini untuk mengantisipasi kenaikan harga-harga terutama di bulan Maret ini menjelang Idul Fitri terutama terhadap beberapa komoditasnya tadi. Nah, bukan hanya antisipasi langsung terhadap komoditasnya, tetapi cukup banyak rekomendasi yang dihasilkan dari HLM itu. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana meningkatkan ketahanan pangan di sisi hulunya. Jadi upaya yang dilakukan adalah sebuah program unggulan nanti, yaitu program Mandiri Benih di tahun 2020. Mandiri Benih, karena
di Sulawesi Selatan ini memang salah satu kendala kita adalah masalah benih, kualitasnya dan juga jumlahnya. Nah, perbedaannya misalnya kalau dibandingkan yang di Jawa itu sangat tersedia bibit unggul, itu sangat tersedia bibit unggul, sehingga kualitas padinya juga produktivitasnya juga lebih baik. Iya. Nah, ini akan menjadi program pemerintah 2025, kemudian juga percepatan penyusunan daftar CPCL, calon petani calon lokasi, sehingga nanti bantuan-bantuan subsidi juga lebih tepat orang dan juga tepat waktu. Kemudian penguatan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi, kemudian akses jalan dan infrastruktur lainnya yang mendukung pertanian. Yang ketiga, meningkatkan serapan gabah oleh Bulog, sehingga nanti bisa dilakukan optimalisasi untuk kapasitas gudang penyimpanannya. Itu mungkin nanti bisa dijelaskan Bu Lisna. Kemudian inovasi pemanfaatan lahan kosong dan tanam cabai baik di sekolah-sekolah maupun di masyarakat untuk mendukung pasokan komoditas cabai. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana mewujudkan keterjangkauan harga dan efisiensi distribusi di sisi hilir. Nah, ini peran Bulog yang banyak di sini. Hulu ya, kita ke hilir. Ya, jadi bagaimana memantau stok lebih akurat ya, melakukan pengendalian arus barang keluar, kemudian juga penguatan kerjasama antar daerah, baik antar kabupaten kota maupun kabupaten kota dengan daerah lain, terutama di Sulawesi, Maluku dan Papua ini. Nah, kemudian tentunya sangat penting dilakukan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, antar dinas terkait dalam bentuk high level meeting ya, high level TPID, kolaborasi, ya. FGD untuk merumuskan secara konkret kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi. Iya, ini menarik ya karena kemudian Bank Indonesia ikut mengambil bagian ya untuk punya komitmen bersama untuk melakukan upaya supaya inflasi ini bisa terkendali lah ya, seperti itu. Tadi juga ada mandiri benih. Bagaimana Bu Lisna? Mandiri benihnya kan tadi sudah diulik ya bahwa ini termasuk kualitas dari padi yang diproduksi dan itu kan pasti bersignifikan dengan Bulog ya dengan hasilnya. Bagaimana Bu dengan ini? Terkait mandiri benih itu mungkin leadnya di pertanian. Pertanian ya. Tetapi hasilnya itu kami yang menyerap. Iya. Seperti ditampung sama Bulog Bu ya. Siap. Seperti yang disampaikan Bapak dari Bank Indonesia tadi bahwa sekarang lagi panen kemudian kami dari Bulog yang menyerap hasil panen tersebut dengan berbagai macam cara untuk penyerapan karena Sulsel ini diberi target yang lumayan besar 579.000 ton yang ikut menopang daerah lain gitu ya. Kan kami menopang daerah Maluku, Papua, Kalimantan, kemudian daerah Sulawesi sendiri, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, itu ada pengiriman barang ke situ hasil produksi dari Sulawesi Selatan. Terkait penyerapan gabah dari target 579.000 ton itu sampai sekarang ini kami telah menyerap sebanyak 50.000 ton atau baru berada di kisaran 9%. Tetapi akhir Maret ini kemudian awal April puncak panen di Sulawesi Selatan, insya Allah target itu akan kami realisasikan dengan bekerja sama mitra-mitra yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, terkait penyerapan GKP, kami sudah bekerja sama dengan 154 mitra maklon yang ikut mengeringkan gabah kemudian menggiling jadi beras yang kami simpan di dalam gudang kami, seperti itu. Iya, ini juga kita tidak pungkiri sekarang cuaca juga sangat ekstrim ya. Dan biasanya juga itu sangat mempengaruhi kondisi panen. Ada saja yang kemungkinan bisa saja sampai gagal panen. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti ini, apa sih langkah intervensi yang bisa dilakukan pihak Bulog?
untuk Mungkin ketersediaan? Soalnya kan di target sekian, terus tiba-tiba panen itu ada masalah begitu. sekarang ini kan memang zamannya memakai combine yang mesin panen yang praktis. Ya. Itu sangat memudahkan buat para mitra atau petani untuk menjual gabahnya karena kondisi yang diserap itu langsung bersih, kemudian diantar ke penggilingan dan hampir semua penggilingan sekarang itu mempunyai dryer untuk pengeringan. Nah, pada saat musim hujan seperti ini itu hampir tidak ada kendala buat mitra untuk dalam hal pengeringan dan penyerapan gabah. Jadi pada dasarnya kalau dalam proses itu akan mudah ya. Iya. Iya, tapi mungkin juga kedepannya juga perlu ada strategi-strategi barangkali Bu Lisna yang biasanya dilakukan supaya target pencapaian itu bisa didapat gitu. Karena kan kadang-kadang juga yang menjadi rame diperbincangkan ketika ada jumlah beras impor yang akan masuk ke Indonesia. Ini juga kadang-kadang rame di masyarakat begitu. Kira-kira apa sih penyebabnya sampai terkadang harus ada yang seperti itu Bu Risna? Itu yang 2024-2023 kemarin memang ada. Karena ketersediaan Bulog katanya ya yang kurang. Tapi sekarang itu sesuai dengan Astacita Presiden sekarang swasembada pangan, kami sangat mendukung terkait program tersebut. Kemudian strategi kami di lapangan yang sekarang ini kami lakukan, melakukan sinergi dengan mitra-mitra pengadaan, kemudian menerjunkan personil yang ada di lapangan, yang ada di cabang untuk turun langsung membeli gabah ke petani. Baik. Kemudian mengikut sertakan juga dari jajaran TNI Polri sebagai bentuk extraordinary atau memberikan effort tinggi, mudah-mudahan target ini bisa tercapai. Motivator lah ya. Iya. Kemudian membentuk posko pengadaan di setiap titik agar informasi-informasi di mana panen berada, di situ teman-teman yang tim dibentuk dari cabang akan turun ke lapangan menyerap gabah dari petani. Iya, baik. Berarti progres luar biasa ya tentunya ya. Jadi kalau yang kemarin mungkin masih yang tersembunyi ini sudah ada posko-posko yang lebih transparan. Jadi sebenarnya kontribusi masyarakat juga sangat penting ya untuk memberikan informasi bahwa di sini lagi ada gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Kami juga meminta dukungan dari pemerintah setempat dalam rangka penyerapan ini karena informasi-informasi yang seperti Ibu sampaikan tadi itu memang sangat penting buat kami. Baik, kita kembali ke Pak Mayoni sebagai bagian dari tim pengendali inflasi daerah ya, Bank Indonesia juga ikut di dalamnya. Strategi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri supaya inflasi di sepanjang tahun 2025 ini bisa terkendali begitu, Pak Mayoni? Strategi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, bersama semua stakeholder terkait itu dirumuskan di dalam 4K ya. 4K. 4K yang pertama itu adalah keterjangkauan harga. Jadi bagaimana harga itu bukan tidak naik terus ya. Masyarakat bisa stabil lah gitu ya. Harganya stabil. Dan tentunya kalau harga bergejolak itu kasihan masyarakat, kasihan pengusahanya juga. Oleh karena itu dalam rangka keterjangkauan harga itu yang dilakukan adalah gerakan pangan murah. Ini dilakukan yang sekarang lagi rame ya di lagi Ramadan rame ini oleh ya. pemerintah daerah dan tentu peran Bulog di sini betul-betul berada di depan di dalam banyak GPM, bukan hanya untuk beras ya, tapi juga untuk cabai, bawang, tomat, minyak goreng, telur dan sebagainya. Nah ini gunanya ada untuk penyeimbang harga karena di bulan Ramadan ini permintaannya begitu tinggi, begitu naik, sementara pasokan itu biasanya kalau misalnya pasokannya tetap itu lebih ada kemungkinan untuk harga naik apalagi kalau pasokannya turun. Iya. Oleh karena itu GPM ini dilakukan frekuensinya yang cukup banyak di semua kabupaten kota, provinsi semua kabupaten kota sehingga nanti masyarakat bisa memanfaatkan itu sebagai untuk belanja kebutuhan dengan harga yang masih cukup terjangkau. Ya? Nah kemudian ada lagi program yang kita namakan dengan mini distribution center. Ini ada di 8 kota inflasi, di Makassar, di Wajo, Sidrap, Luwu Timur, Watampone, Palopo, Parepare dan Bulukumba. Ya. Nah ini di sini juga peran Bulog sangat besar
Karena mini distribution center itu dengan menggunakan mobil yang bergerak gitu ya. Mobile ya. Mobile dan nanti akan beroperasi di daerah-daerah tertentu di kabupaten kota yang mudah terjangkau oleh masyarakat, tentunya harganya harga HET. Iya. Harga HET, dan ini biasanya bisa menjadi penstabil penyeimbang harga untuk komoditas-komoditas yang dijual. Nah, kemudian yang kedua itu ketersediaan pasokan. Nah, ini tentu saja tidak dalam waktu yang pendek, tapi harus terencana dan juga ada program-program unggul yang dilakukan. Misalnya apa? Tadi ada program benih unggul. Ya. Ini tentu perlu perencanaan yang baik, kemudian juga perlu jumlah yang baik dan distribusi yang baik kepada seluruh petani. Kemudian juga dalam konteks ketersediaan pasokan ini perlu sinergi yang baik antara pemerintah kabupaten kota untuk penyediaan cadangan beras. Kemudian juga diperlukan misalnya untuk meningkatkan produksi pangan terutama beras itu perlu teknologi. Kalau sekarang itu bukan hanya mekanisasi tetapi juga perlu digital farming. Iya. Jadi meningkatkan produktivitas dengan menggunakan teknologi digital. Apakah untuk mendeteksi unsur hara tanah, untuk mendeteksi cuaca gitu kan, untuk penyemprotan penyemprotan airnya, untuk kualitas air dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kelancaran distribusi. Jadi kalau misalnya pangan produksinya cukup tetapi distribusinya terganggu, ini juga bisa menimbulkan kenaikan harga. Oleh karena itulah bersama dengan distributor juga, dengan bulog juga, dengan distributor itu dilakukan bagaimana menjaga kelancaran distribusi, kemudian juga penyaluran subsidi ongkos angkut kepada para pengguna untuk kelancaran dari sumber-sumber produksi sampai ke pasar. Kemudian juga satu alternatif lain adalah bagaimana menggunakan anggaran biaya tidak terduga pemerintah di dalam konteks menstabil harga, dan juga bagaimana kabupaten kota bisa melakukan kerjasama antar daerah untuk mencukupkan kekurangan pangannya. Kebutuhannya yang akan digunakan. Jadi biasanya di antara provinsi kabupaten kota sekitar gitu ya, misalnya Selayar dengan Bulukumba misalnya yang sekitar situ untuk komoditas tertentu. Ini bisa dilakukan dengan kerjasama dengan MOI juga, nah atau dengan provinsi sekitar. Tapi karena Sulawesi Selatan itu adalah daerah surplus untuk hampir semua komoditas, biasanya Sulawesi Selatan itu adalah pemasok untuk provinsi yang lain. Iya. Nah, kemudian komunikasi yang efektif tentu sangat diperlukan, bukan hanya dalam bentuk rapat koordinasi di TPID, tetapi juga bagaimana menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa berbelanja secara bijak. Ya. Untuk tidak mengkonsumsi secara berlebihan, sehingga tidak konsumtif ya. Tidak terlalu konsumtif, tidak panik buying gitu ya. Sehingga belanjalah sesuai kebutuhan. Karena apalagi di bulan Ramadan itu harusnya konsumsinya kan tidak nambah harusnya berkurang ya. Tetapi faktanya ternyata biayanya lebih tinggi, Pak. Biaya lebih tinggi. Apalagi jelang buka puasa, Pak. Menunya banyak. Iya. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata tim pengendali ini sudah punya 4K ya tadi seperti itu. Nah, saya menarik satu titik bahwa ternyata transportasi terintegrasi juga itu sangat penting ya, karena itu akan memudahkan dan membuat nilai distribusi lebih cepat. Betul. Seperti itu. Nah, kalau beberapa yang ada di Sulawesi Selatan itu sudah cukup mendukung kemunculan kereta api, tergabung langsung ke jalan dan lainnya, ke pelabuhan dan sebagainya, juga mungkin menjadi salah satu yang bisa membantu terkendalinya inflasi ya Pak ya, kalau dilihat dari 4K yang dibuat ini. Baik, sebentar kita akan lanjutkan kebersamaan kita nantikan Anda bergabung di 0821 3333 9440 dan kita akan kembali setelah kita dengarkan yang berikut ini.
Reva, kamu udah siap belum buat ujian besok? Ini kisah-kisah ujiannya, cepetan dicatat. Pulpennya habis tinta, jadi aku nggak bisa nyatet. Ya coba pinjem pulpen kek, ini penting loh. Ah, nanti aja, lagi sibuk main game nih. Rev, kalau kamu nggak nyatet, kamu nanti bakal kesulitan pas ujian. Santai, aku bisa ingat kok. The next day. Asik, kisi-kisi kemarin ternyata keluar semua. Ini sulit banget. Hei, Don, mau lihat jawabannya dong. Diem, nanti kedengeran sama guru. Lagian udah dibilangin kemarin malah ngeyel. Dih, sombong amat. Catat ilmu tanpa henti. Masa depan cerah menanti. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget. Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821 3333 9440 dan media sosial @RRI_Pro1 Makassar. Langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik, masih di lantai 4 Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, kita masih melanjutkan perbincangan kita mengenai bagaimana mengantisipasi inflasi apalagi menjelang Lebaran dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Masih bersama dengan dua narasumber kami, Ibu Lisna dan juga Pak Wahyu. Saya ke Ibu Lisna kembali ya dari Bulog ini. Tadi Pak Wahyu sudah cukup gamblang ya menjelaskan bahwa
upaya-upaya yang dilakukan oleh tim pengendali inflasi daerah yang tentunya juga ada Bank Indonesia di dalamnya sudah melakukan upaya-upaya agar ini pengendalian berlangsung dengan baik gitu. Bahkan tadi sepanjang 2025 supaya dia stabil sudah ada beberapa strategi. Nah, apa yang menjadi masalah terbesar saat ini oleh Bulog dengan pencapaian yang akan dilakukan supaya kalau tadi kan ada upaya inflasi itu ya ada stok beras yang dengan target itu, apakah mencukupi ruang yang dipakai untuk bisa membuat padi dan beras itu ada tempat di sana di Bulog? Terkait penyerapan gaba dan beras dari petani di musim panen ini, sesuai target tadi 579.000 ton itu sebenarnya kami space yang tersedia itu hanya 408.000 ton, itu tidak cukup. Berarti ada kurang lebih 100 lebih lagi ya yang belum ada tempat. Kurangnya itu kami mengupayakan gudang sewa di beberapa lokasi di Sulawesi Selatan yang sudah mendapat izin dari pusat dan akan segera kami sewa untuk mendukung target atau mendukung pengadaan gaba beras di Sulawesi Selatan. Kemudian kami juga ada membangun 9 unit gudang di Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung penyerapan gaba beras ini. Sekarang lagi Iya, diproses. sekarang lagi proses. Mudah-mudahan secepatnya selesai dan itu bisa terpakai. Nah, kalau gerakan pangan murah yang sekarang lagi ramai ini hampir di semua se-Indonesia ya malah ya sekarang lagi ramai. Itu hanya beras saja yang disiapkan oleh Bulog atau ada beberapa produk lain? Jadi beras yang kami siapkan itu ada beras SPHP di mana beras tersebut adalah CBP cadangan beras pemerintah yang kita jual di kegiatan GPM dalam rangka stabilisasi harga. Kemudian ada minyak goreng kita yang lagi marak lagi ya Bu. viral ya, kekurangan 250 ml. Tapi kalau yang dari Bulog pas kok ukurannya. Iya, kalau informasi terkini memang kita dapatnya bahwa hasil pantauan pasar untuk Sulawesi Selatan yang dipaket di Sulsel itu pas ya, yang bantal maupun yang pouch. Iya, pouch itu. Kemudian ada gula juga, kami siapin gula di GPM, minyak goreng, kemudian ada terigu. Jadi komoditi-komoditi yang memang diperlukan pada saat menjelang Idul Fitri tersedia di Bulog dalam rangka kegiatan GPM yang dilakukan oleh beberapa instansi termasuk PT POS. Iya, kayaknya juga ikut membantu UMKM nih untuk mereka yang jualan kue-kue kering ya. Jadi betul. akan lebih mudah begitu untuk bisa membuat kue kering dan akhirnya kadang lebih mudah dapat untung gitu ya karena dari gerakan pangan murah ini. Baik, sebentar kita lanjut lagi Bu Lis. Nah, kita ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini dari tadi Bank Indonesia ternyata kita kan selama ini taunya Bank Indonesia tempat uang ya. Ternyata Bank Indonesia juga cukup berkontribusi untuk pengendalian inflasi, diantaranya juga adalah di dalam ikut dalam 4K itu Pak ya. Nah, dukungan Bank Indonesia sendiri untuk penguatan ketahanan pangan kita seperti apa gitu Pak? Jadi dari 4K tadi Bank Indonesia juga punya program di dalam meningkatkan ketersediaan pasokan gitu ya, keseimbangan. Nah, itu komoditas utama yang didukung Bank Indonesia itu termasuk adalah beras, kemudian juga cabai, bawang, gitu. Termasuk juga komoditas perikanan. Nah, untuk beras misalnya, selama ini yang dibantu oleh Bank Indonesia itu diantaranya itu adalah tadi Ushina katakan mesin combine harvester, itu mesin panen ya, mesin panen. Nah, kemudian ada juga sekolah lapang yang bekerja sama dengan BMKG, kemudian juga Dinas Pertanian dan sebagainya. Untuk komunitas beras ini, terutama itu di Goa, di kelompok Harapan Jaya. Nah, kemudian komunitas kedua itu cabai. Nah, ini paling banyak ya menjadi binaan Bank Indonesia, klaster cabai ini. Kenapa? Karena cabai itu harganya itu paling berfluktuasi. Iya, betul.
fluktuasinya itu kadang-kadang Yang bisa paling nggak beberapa konsisten ratus cabai, Pak, ya. persen gitu ya. Karenanya yang dibantu Bank Indonesia itu misalnya bibit gitu ya. Kemudian juga apa namanya peralatan dan juga termasuk sarpras untuk cabai itu kita bantu. Misalnya kemarin di Kabupaten Goa itu membantu Iya. bibit cabai 500.000 bibit cabai. 500.000. Nah kemudian juga tentunya bagaimana penyuluhan kepada petaninya bekerja sama dengan Dinas Pertanian, dan kita juga memilih konsultan supaya ada keseragaman gitu ya. Satu hal yang penting sebetulnya di dalam penanaman cabai itu tentunya bagaimana supaya bisa diatur gitu kan. Iya. Enggak semuanya tiba-tiba serentak nyam cabai gitu kan. Iya. Atau Euforia semuanya cabai malah. euforia cabai, jadi pada akhirnya kelebihan gitu kan. Iya. Sementara penyerapan hasilnya untuk dikembangkan menjadi hilirisasi itu masih kurang. Nah, jadi salah satu Bank Indonesia itu adalah cabai. Klaster Bank Indonesia yang paling banyak itu adalah klaster cabai. Cabai ya. Cabai. Nah, kemudian juga Bank Indonesia punya klaster bawang. Jadi di sini ada juga bawang juga. berbagai fasilitas sarfras untuk bawang juga kita bantu, terutama itu di Enrekang ya, pusatnya bawang di Enrekang. Iya. Dan terakhir itu bandeng, ikan bandeng. Ikan bandeng ini kita bantu juga bagaimana sarana-sarana untuk budidaya bandeng. Dan juga di samping itu selain bandeng, kami juga mencoba melihat memberikan bantuan untuk sarana meningkatkan produksi ikan laut, tetapi ini sangat terbatas ya, karena kan laut itu kan tidak mudah kita memberikan bantuan untuk sarananya, karena memang kadang-kadang di luar kendali kita. Misalnya untuk karamba gitu ya, untuk ikan laut. Nah, secara teknologi kita juga membantu untuk mekanisasinya. Tadi misalnya mesin combine harvester, ada juga mesin tanam gitu ya. Ada juga mesin-mesin untuk hilirisasinya, untuk cabai, untuk bawang dan sebagainya. Bantuan pupuk. Ya. Jenis bantuan itu banyak sekali. Untuk digital farming misalnya untuk mendeteksi hara tanah, untuk mesin untuk mendeteksi cuaca ke depan seperti apa. Gitu. Kemudian juga satu set di dalam greenhouse itu ada secara otomatis untuk melakukan penyiraman gitu kan. Itu dilakukan melalui digital farming juga. Nah, kalau untuk greenhouse ini bukan hanya dibantu di kelompok tani, tetapi juga melalui pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren Indonesia itu di Sulawesi Selatan ada 15, diantaranya kita juga ikut melibatkan untuk budidaya cabai gitu, bawang. Jadi membantu sekolah adiwiyata juga sebenarnya ya? Ya betul, Iya. betul. Jadi bukan hanya melalui kelompok tani, tapi juga kita melibatkan pondok pesantren di dalam program ketersediaan pasokan ini. Nah juga di dalam kebersamaan mengendalikan inflasi di daerah, ada namanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Itu di setiap daerah ada. Nah disinilah kolaborasi, kebersamaan semua pihak yang terkait, Bank Indonesia, pemerintah daerah, ada Bulog, ada lembaga dinas terkait lainnya berkontribusi secara berkolaborasi dengan masing-masing gerakannya. Misalnya diantaranya adalah gerakan menanam bersama gitu kan diantaranya, atau bagaimana secara bersama-sama dilakukan penerapan Good Agriculture Practices atau GAP. Gitu. Kemudian ini serentak dilakukan, secara serentak, dan biasanya untuk launching gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini bisa dilakukan. Kalau tahun kemarin dilakukan di Gorontalo, tetapi itu untuk Sulawesi, Maluku, Papua. Dan itu bisa berpindah-pindah tempat. Intinya bahwa gerakan pengendalian inflasi ini harus dilakukan secara serentak dan berkolaborasi. Iya, tidak bisa dilakukan sendiri. Tidak bisa dilakukan sendiri. Nah ini kalau kita mendengar apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia, secara tidak langsung sebenarnya Bank Indonesia sudah melakukan pembinaan Pak ya dari tingkat petani sebenarnya. Dengan ketersediaan pupuk, terus juga pastinya peralatan seperti tadi. Betul, karena Bank Indonesia juga punya konsultan.
Iya. Kita punya konsultan yang memang ditugaskan di lapangan khusus untuk melakukan itu. Kalau di pemerintah itu kan misalnya ada penyuluh lapangan. Iya, gitu. penyuluh lapangan. Di Bank Indonesia kami juga memiliki konsultan yang ditugaskan untuk masing-masing komoditas yang menjadi klaster binaan Bank Indonesia. Dan tentu mereka juga memiliki pengetahuan yang cukup untuk itu. Bagaimana mengingat, walaupun petani sebetulnya di lapangan sudah jago, sudah hebat gitu ya. Tapi ya tentu masih ada hal-hal yang bisa diarahkan oleh konsultan untuk dimonitor. Bagaimana nanti terutama apa yang kita bantu itu bagaimana supaya benar-benar dimanfaatkan oleh petani secara benar, secara baik, kemudian juga dipelihara gitu. Nah kita juga monitor bagaimana hasil atau produktivitas dari masing-masing komoditas pangan itu di awal seperti apa, setelah kita bantu seperti apa. Iya. Nah itu kan menjadi pelajaran juga buat petani bahwa kalau dilakukan dengan cara yang benar, gitu, Iya. dengan bibit yang benar, dengan disiplin, maka hasilnya kualitas akan bagus, produktivitasnya akan meningkat baik. Iya. Dan kalau saya tidak salah, BI juga punya binaan UMKM, Pak ya. Ya, dan ini juga pasti bisa saja dari produksi yang ada ini kemudian berujung karena lagi era digitalisasi ya, akan berujung pada mungkin produk paket kemasan gitu Pak ya. Seperti misalnya kayak bandeng tadi, mungkin sekarang ada bandeng Presto. Ya. Nah, itu bisa saja seperti itu Pak ya, akan Ya. Jadi seperti kalau itu. tadi kita bicara hulunya, Binaan Bank Indonesia itu juga ada untuk proses di sisi hilirnya. Tadi misalnya bandeng gitu kan, nanti ada proses untuk bagaimana menghasilkan makanan yang atau bandeng yang sudah diolah. Gitu. Bandeng olah ya. Atau misalnya tadi cabai sisi hulu, ada cabai yang sudah diolah menjadi cabai saus misalnya kan, Iya. itu di sisi hilir. Dan Bank Indonesia memiliki binaan ini sudah kalau tadi klaster pangan, kalau ini sudah klaster UMKM. UMKM ya. Ada yang cabai, ada yang bawang gitu ya, ada juga tadi yang ikan, ada kopi, kakao dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali ya sumbangan Bank Indonesia sebenarnya ya. Dan mungkin untuk sedikit saya mengendalikan tambahkan terkait inflasi. dengan binaan Bank Indonesia ini, untuk UMKM itu memang kita lakukan secara end to end gitu ya, secara komprehensif. Dari mulai mereka kita rekrut menjadi UMKM yang potensial, kemudian kita tingkatkan menjadi UMKM yang namanya UMKM unggulan gitu. Kemudian menjadi UMKM digital, jadi naik kelas lagi. Dan terakhir itu UMKM ekspor. Nah saat ini kita punya 30 UMKM yang sudah masuk klasifikasi UMKM ekspor. Dan itu sudah cukup besar ya, komitmen ekspornya misalnya di tahun 2024 yang lalu itu ekspor satu tahunnya mencapai hampir 100 miliar dari 30 UMKM itu yang dimana para importir di sananya kita datang ke sini untuk melakukan MOU. Baik. Cukup banyak sumbangsi Bank Indonesia ya. Iya. Baik, kita ke Bu Lisna lagi nih. Tadi Bu Lisna, kalau melihat potensi dari pangan ya, tadi ternyata Bank Indonesia berkontribusi besar ya dengan ketersediaan peralatan, kemudian ikut membantu petani dengan konsultan-konsultan ini supaya kemudian kualitas dari produksi pangannya bisa bagus begitu ya, dan otomatis kalau bagus ya pasti investor datang gitu ya, pembeli juga bisa baik. Nah, bagaimana dengan pemerintah sendiri ketika misalnya dari pihak Bank Indonesia sudah melakukan hal ini, pemerintah ikut dong pastinya mengambil bagian supaya ini bisa terkontribusi dengan baik. Ini mungkin bentuk kolaborasi yang sudah terbangun antara seluruh stakeholder dalam rangka mendukung ketersediaan pangan. Jadi kalau dari Bank Indonesia tadi sudah menyampaikan membina mulai dari hulu sampai hilir, kemudian dari kami ikut berpartisipasi dengan menyerap hasilnya. Iya. Menyerap hasilnya, kemudian
terutama beras gabah beras yang kami simpan sebagai cadangan beras pemerintah, dan kemudian kami mendistribusikannya itu ke termasuk SPHP yang saya sampaikan tadi, kemudian ikut memindahkan beras atau MOFNAS ke wilayah-wilayah defisit sebagai bentuk ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia, dari Sulawesi Selatan sampai akhir ini di Maret ini sudah kurang lebih 40.000 ton yang kami Salurkan ya? pindahkan dari dipindahkan. Sulawesi Selatan ke beberapa provinsi yang defisit seperti Papua, Maluku, Sulawesi Utara, kemudian Kalbar, Kalteng, itu yang kami lakukan di Bulog. Kemudian terkait infrastruktur tadi yang memang sangat mendukung buat Bulog, terutama yang combine yang disediakan oleh Bank Indonesia atau didukung dari Bank Indonesia untuk ketersediaannya di lapangan, itu sangat membantu kami. Kemudian yang terkait mitra-mitra Bulog yang Bank Indonesia juga punya binaan, kami juga punya binaan, mungkin sudah sudah berkolaborasi juga, terutama rumah pangan kita. Rumah pangan kita di Sulawesi Selatan itu tersebar di area perumahan, kemudian ada di pasar, kemudian Sudah ada klasternya ya? Iya, di titik-titik tertentu yang ikut membantu Bulog dalam rangka menjual beras, kemudian komoditi lainnya yang dapat meningkatkan juga perekonomian mereka. Seperti itu. Baik, banyak hal ternyata yang bisa dilakukan untuk bisa mengendalikan inflasi. Ya, ini juga makin membuat kita terbuka ya, alam berpikir bahwa ternyata juga Bank Indonesia sangat berkontribusi terhadap pengendalian inflasi dengan berbagai cara yang sudah dilakukan sampai saat ini. Nah, di penghujung perbincangan kita untuk kesempatan pagi hari ini, Pak Wahyu, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita ikut berkontribusikah supaya inflasi ini juga bisa terkendali lewat mereka? Silakan Pak Wahyu. Peran untuk menstabilkan harga itu bukan hanya tergantung pada pemerintah dan semua yang terkait dengan pengendalian inflasi, Bank Indonesia, Bulog ya. Tetapi peran masyarakat itu juga sangat penting di dalam stabilitas harga ini. Kalau masyarakat semuanya panic buying gitu kan, semuanya ngeborong gitu kan, kadang-kadang kan banyak mubazir juga gitu ya. Tentunya kewalahan para semua lembaga yang terkait dengan inflasi karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu peran masyarakat juga sangat penting, makanya masyarakat diimbau juga untuk bijak di dalam melakukan konsumsi bahan-bahan makanan gitu kan. Karena harusnya memang di bulan puasa ini kan makanannya lebih sedikit gitu ya. Berbuka itu juga nggak perlu banyak, ternyata sudah. Itu yang sehat sebetulnya. Jangan ngamuk makan Jangan Pak, ngamuk makan. Oleh karena itu harapan dan kita semua tentunya kepada masyarakat juga untuk bisa melakukan konsumsi secara bijak ya. Tidak berlebihan, tidak panic buying gitu. Dan juga kami juga berharap kepada ulama, kepada dai juga bisa menghimbau melalui khutbah, tausiah, ceramah menyampaikan pada masyarakat untuk mengkonsumsi secara bijak. Karena bukannya jadi sehat gitu ya, tetapi kalau makan berlebihan malah jadi sakit di bulan puasa. Bisa seperti itu. Mungkin itu. Baik, jadi ini sama dengan gerakan keselamatan pangan itu ya. Jadi jangan sampai banyak terbuang ya tadi mubasir Pak ya. Seperti itu. Baik, di penghujung pembicaraan silakan closing statementnya Pak Ibu Lisna. Ketersediaan stok di Sulawesi Selatan cukup, tidak usah ragu, insya Allah akan cukup sampai 14 bulan ke depan dan akan bertambah stok terus seiring dengan panen yang berlangsung sekarang ini. Baik, luar biasa. Kita sangat berharap bahwa panen ini tidak ada yang gagal ya, karena target untuk pencapaian swasembada pangan juga sangat penting dan ini juga sebenarnya adalah hal yang menggairahkan dan
mensejahterakan petani kita. Baik, terima kasih Bu Lisna, terima kasih Pak Wahyu atas kebersamaan kita di pagi hari ini, dan juga sudah ada pesan ya dari Pak Wahyu bahwa kontribusi masyarakat juga sangat besar terhadap pengendalian inflasi yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dialog luar studio di edisi hari ini Jumat 21 Maret 2025. Pro 1 RRI Makassar.